Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kami hadir di dalam program Pagi Menyapa. Salam Merdeka. Saudara, setiap bulan Agustus bangsa Indonesia memperingati kemerdekaan yang telah diraih dengan penuh pengorbanan dan perjuangan. Kemerdekaan ini bukanlah hasil yang didapat dengan mudah tentunya, melainkan dengan cucuran darah para pahlawan dan derita panjang dari rakyat yang merindukan kebebasan. Dalam momen bersejarah ini, kita sebagai generasi penerus seharusnya tidak sekedar dan tidak hanya berpesta atau merayakan dengan simbol-simbol seremonial, tetapi bagaimana kita juga merenungkan apa makna kemerdekaan bagi saya, dan bagaimana saya bisa mengisi kemerdekaan ini untuk kebaikan bersama. Saudara tentu pernah mengenal kutipan dari John F. Kennedy yang mengatakan, "Jangan tanyakan apa yang bangsa ini berikan kepadamu, tapi tanyakan pada dirimu apa yang sudah kau berikan kepada bangsa ini." Saudara, kutipan ini adalah tantangan moral yang agaknya relevan sepanjang masa. Di tengah budaya yang cenderung menuntut hak, kita perlu mengingat bahwa menjadi bagian dari bangsa berarti juga kita ikut memikul tanggung jawab. Kita tidak hanya dipanggil untuk menerima segala manfaat dari negara ini, tetapi bagaimana kita bisa memberikan sumbangsi nyata sekecil apapun itu untuk pertumbuhan dan pembaruan bangsa. Nah saudara, pagi hari ini saya mengajak kita untuk memperhatikan apa yang pernah disampaikan Rasul Paulus kepada jemaatnya di Filipi. Mari membuka dari Filipi 2 ayat yang keempat. Filipi 2 ayat yang keempat. Rasul Paulus menulis, "Janganlah kamu masing-masing hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga." Ayat ini berada dalam konteks nasihat Paulus kepada jemaat Filipi untuk hidup dalam kasih dan kesatuan, meneladani apa yang sudah dilakukan oleh Kristus di dalam kerendahan hati. Paulus mengajak jemaat agar tidak egois, tetapi bagaimana mereka bisa peduli dan bertindak demi kesejahteraan orang lain. Sikap ini bukan hanya etika sosial, melainkan cerminan juga karakter Kristus yang rela merendahkan diri demi keselamatan umat manusia. Mari memperhatikan nats kita bahwa penekanan pada frasa masing-masing itu menyiratkan bahwa tanggung jawab untuk memberi perhatian kepada sesama itu bukan milik kelompok, sekelompok orang tertentu saja, melainkan panggilan pribadi kepada setiap orang, masing-masing. Mari memperhatikan frasa yang selanjutnya. Janganlah kamu masing-masing hanya memperhatikan kepentingannya sendiri. Hanya memperhatikan kepentingannya sendiri. Ini menunjukkan kecenderungan kehidupan kita, manusia yang mudah jatuh dalam sikap mementingkan diri sendiri. Paulus dengan tegas menantangnya dengan ajakan untuk memperhatikan kepentingan orang lain juga. Maka menjadi menarik kata juga di sini
bahwa bukan berarti kita harus mengabaikan diri kita, tetapi bagaimana kita mengedepankan semangat hidup bersama yang saling menopang, yang saling memperjuangkan kebaikan yang lebih besar. Kita boleh memperhatikan diri kita, kepentingan orang lain juga, tetapi bagaimana kita juga memperhatikan yang lain. Dan inilah prinsip kasih yang aktif. Mengasihi bukan hanya dengan kata, tetapi dalam tindakan yang berdampak bagi sesama dan bagi bangsa. Nah, dalam konteks kebangsaan kita, ayat ini berbicara langsung kepada kita bahwa bangsa ini akan menjadi kuat bukan karena kekayaan sumber daya atau jumlah penduduk, tetapi bagaimana setiap warganya bisa saling peduli, bagaimana setiap warganya rela berbagi, bagaimana di antara kita siap untuk melayani. Kepedulian ini bisa diwujudkan dalam banyak hal dan juga hal-hal yang kecil. Menjaga lingkungan, kita tidak melanggar lalu lintas, bagaimana kita bisa bersikap jujur dalam pekerjaan kita, bagaimana kita membayar pajak dengan benar, bagaimana kita mengedukasi generasi muda dengan nilai-nilai yang benar, bagaimana kita turut serta dalam kehidupan sosial yang membangun. Kita dipanggil untuk menjadi terang di tengah kegelapan, bukan hanya melalui kehidupan rohani kita saja, tetapi di tengah-tengah masyarakat. Saudara, kemerdekaan bukan hanya status politik, tetapi juga panggilan spiritual. Kita telah dimerdekakan oleh Kristus dari belenggu dosa, dan kita kini dipanggil untuk membawa kemerdekaan itu ke dalam kehidupan nyata, membebaskan sesama dari keputusasaan, dari kemiskinan, dari ketidakadilan, dan dari ketertinggalan pula. Kita dipanggil untuk menghadirkan kerajaan Allah bukan hanya di surga nanti, tetapi juga di bumi ini melalui pelayanan, tanggung jawab kita sebagai warga negara yang takut akan Allah. Karena itu, mari kita tidak hidup untuk diri kita sendiri, tetapi kita hidup juga untuk sesama dan untuk bangsa ini. Jadikan momen bersejarah ini sebagai momen pertobatan nasional secara pribadi. Pertobatan dari sikap acuh, dari rasa tidak peduli, dari kebiasaan menyalahkan tanpa bertindak. Tuhan menempatkan kita di negeri ini bukan tanpa alasan. Setiap kita adalah bagian dari rencana besarnya bagi Indonesia. Dirgahayu Indonesia, Tuhan yang senantiasa memberkati. Salam merdeka.